Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyarakat muslimin, Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat baru saya di KPP Media Jakarta Pusat, salam kenal. Saya Adrian Maulana, yang mungkin sebagian di antara Bapak dan Ibu lebih mengenal saya sebagai seorang news anchor atau presenter televisi. Sebelumnya pemain sinetron, pemain film, dan saya mengawali karir saya tahun 97 sebagai abang Jakarta, kemudian jadi peragawan, model. Tapi mungkin gak banyak yang tahu kalau saya sudah 3 tahun ini meninggalkan dunia pertelevisian untuk kemudian saya sekarang menjadi pekerja kantoran. Jadi sama seperti teman-teman semua yang ada di sini. Jadi Senin sampai Jumat saya sudah fokus bekerja di sebuah perusahaan Inggris yang bergerak di bidang investasi, dan mungkin saya satu-satunya figur publik di Indonesia yang punya lisensi dari Kementerian Keuangan sebagai fund manager atau wakil manajer investasi. Jadi selama ini mungkin saya memang belum berkesempatan untuk menggunakan background saya. Saya lulusan teknik mesin, tapi kalau Allah saya tertarik dengan dunia keuangan, dengan dunia investasi. Kemudian saya memperdalam dunia pasar modal. Karena dulu pekerjaan saya, pekerjaan yang uncertainty-nya sangat tinggi. Hari ini bisa dapat honor, mungkin 2-3 bulan gak punya penghasilan, ya, dapat uang kayaknya cepat, tapi hilangnya juga cepat. Sehingga saya berpikir, waduh nih kalau begini bagaimana ya saya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya yang sudah pasti ada yang komponen fix atau yang jelas, dari listrik, dari rumah tangga, keperluannya ya, seperti ya Bapak dan Ibu juga semua jalankan. Nah, atas kegemaran saya mempelajari itu, kemudian saya beranikan diri untuk, dulu namanya masih Badan Pengawas Pasar Modal, sekarang namanya OJK. Terus kemudian saya ikut ujian-ujiannya, dan alhamdulillah saya hampir punya semua lisensi-lisensi pasar modal di Indonesia. Dan kemudian 2016, persis di bulan Ramadan, tepatnya di Ramadan hari pertama, 6 Juni 2016, saya yang 39 tahun hidup nggak pernah kerja kantoran, tiba-tiba saya diterima di sebuah perusahaan manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia, asal Inggris, yang usianya sudah 215 tahun, namanya Schroders. Kami mengelola 87 triliun, dan saya di situ juga sebagai pengelola investasinya. Mungkin itu sedikit kesibukan saya, supaya nanti Bapak dan Ibu nanti nggak berpikir, oh saya kok di sini nggak bawain acaranya gitu. Nggak, saya nggak mau ngambil rezekinya Mas ini. Mungkin sekarang udah tugasnya Mas ini ya. Sekarang saya yang ditanya-tanya aja. Iya, saya di sini bukan sebagai ustadz ya, mohon maaf Bapak dan Ibu kalau yang kecewa, loh kemana ustadznya gitu, yang pasti bukan saya. Ustadznya itu Ustadz Fatih Karim. Tapi belakangan ini saya sering membantu beliau untuk membantu menggerakkan ya, menginspirasi banyak orang untuk kita kemudian lebih memberikan banyak kebermanfaatan kehidupan kita untuk investasi yang jauh lebih abadi, investasi di akhirat. Ya, dan kebetulan teman-teman tadi memperkenalkan diri dari Cinta Quran, di mana pada saat mungkin saya pernah mengalami sebuah momen yang akhirnya membuat saya tadi dikatakan berhijrah. Allah kemudian mudahkan saya untuk menemukan sebuah ladang amal, bagaimana saya lebih bisa berkontribusi untuk agama saya, untuk Islam, dan juga untuk bangsa ini. Saya tinggal di Bintaro Jaya, sektor 9, di kawasan Senayan 1, yang kebetulan tidak jauh dari rumah saya, hanya jalan kaki 3 menit. Ada sebuah lahan seluas 2000 meter yang insya Allah nanti akan menjadi pusat peradaban perkembangan agama Islam, dan juga rumahnya Allah. Ya, ada Yayasan Cinta Quran berdiri di situ. Jadi lahan itu adalah wakaf dari jamaah Ustadz Fatih Karim, yang tidak lama kemudian setelah dia mewakafkan tanahnya di daerah lingkungan yang elit di Bintaro Jaya, di perumahan, kemudian 2 minggu kemudian beliau meninggal. Jadi mungkin itu jalannya ingin meringankan beban yang harus nanti dihisap di akhirat nanti. Ya. Dan kemudian Ustadz Fatih Karim mungkin juga di dalam situasi yang bingung karena diamanahkan ada sebuah lahan yang segitu luas. Bagaimana ini? Akhirnya diupayakanlah untuk kemudian kita
bangun yang namanya Yayasan Cipta Quran ini. Ya, alhamdulillah saya pun juga mewakili mungkin Cipta Quran, mengundang Bapak dan Ibu, silakan kalau yang mau ngopi-ngopi mampir ke rumah saya. Nanti kita jalan 3 menit dari situ. Ada ya, lahan yang masya Allah luar biasa. Ya, di situ sudah ada masjidnya juga dibangun dengan sangat modern. Dan nanti di situ insya Allah akan banyak santri-santri penghafal Al-Quran di sana. Jadi saya sendiri hadir di sini, saya mewakafkan waktu saya cuma bilang mohon maaf, saya hanya bisa untuk di jam istirahat. Ya, bagi saya waktu istirahat bukan makan, tapi waktu istirahat saya adalah untuk memberikan kebermanfaatan hidup saya. Ya, kalau Nabi kan juga gitu ya, makannya dikit-dikit aja ya. Makanya orang bilang Mas Adrian kok makin tua, ya udah lebih dari 40-an kok makin langsing. Dulu kayaknya lebih berisik, kayak macet. Iya, kalau dulu saya banyak makan ya, saya makan protein, makan daging, makan telurnya bisa 30 sehari, malah lebih berotot. Sekarang lebih kurus gitu. Iya, karena ya belajar ngikutin sunnahnya Nabi. Kalau Nabi makannya dikit-dikit, kalau saya dulu dikit-dikit makan. Sama juga kalau waktunya zuhur dulu bentar-bentar pengen ngedeplak gitu ya, pengen tidur gitu. Apalagi bentar lagi nih ya, beberapa hari lagi bulan Ramadan, biasanya nikmat banget tuh ya. Habis selesai kita zikir, langsung lonjoran, apalagi karpetnya tebel, empuk gitu ya. Ada AC-nya. Ada AC-nya, wah lumayan tuh kan, kepada nggak makan pasti semua. Tapi saya baru belajar juga, jangan bulan Ramadan itu, apalagi ada yang bilang katanya tidurnya orang berpuasa itu adalah pahala, gitu kan. Ternyata saya baru tahu itu hadisnya itu hadis yang palsu gitu ya. Kalau nggak mau dibilang palsu banget, ya palsu aja. Oh gitu, justru di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut, justru kita harus lebih meningkatkan amalan-amalan kita yang kita perbanyak untuk membaca Al-Quran, kita mungkin ya beribadah hal-hal yang lain dan sebagainya gitu ya. Nah, tadi saya juga termasuk orang yang sangat prihatin gitu mendapatkan data bahwa dari kurang lebih dari 260 juta penduduk Indonesia, dan Indonesia Masya Allah diberikan kemakmuran ya, kemakmuran tidak hanya dari sumber daya alamnya tapi juga kemakmuran akan umat Islam yang lebih mendominasi di tanah air tercinta kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Namun menurut data yang dikumpulkan oleh kawan-kawan, lebih dari 50% atau alias lebih dari 100 juta tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan Al-Quran dalam keseharian kita kalau membaca saja kita tidak mampu? Ya, boro-boro bagaimana kita mau membaca, apalagi kita berpikir kita mau jadikan itu sebagai pegangan. Makanya wajar saya melihat banyak sekali, dan termasuk saya waktu pas sebelum-sebelumnya Al-Quran punya tapi hanya sekedar menjadi pajangan aja, hanya pemanis saja ya. Jadi Al-Quran itu letaknya mungkin selama ini adalah di belakang saya, yang seharusnya kita taruh dalam keseharian kita bawa atau bahkan selalu ada di depan. Saya juga sedih gitu kalau pas melihat, saya pikir-pikir kalau pejabat-pejabat kita, kalau acara pelantikan kan umumnya ada pakai Al-Quran ya Pak Ibu. Di mana letaknya Al-Quran biasanya? Diletakkan. Kalau misalnya mohon maaf ya, afwan, saya ini Al-Quran. Pada saat dilantik, disumpah, Al-Quran itu ada di sini ya, atau di sini? Belakang. Di belakang. Ya, saya tidak tahu apakah ini memang satu budaya yang ada baiknya mungkin diubah, karena yang bersangkutan pun tidak pernah melihat bahwa Al-Quran itu sebagai satu pertanggungjawaban. Makanya mungkin kita juga melihat kenapa di negara tercinta ini masih banyak orang yang punya wewenang tapi sering melakukan tindakan sewenang-wenang. Kenapa orang yang diberikan amanah tapi ternyata tidak menggunakan jabatan untuk melakukan hal yang amanah? Karena mungkin mohon maaf kalau saya salah, kita tidak menjadikan benar-benar Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita, tidak menjadikan Al-Quran sebagai Al-Huda atau petunjuk hidup kita. Boro-boro apalagi Al-Quran menjadi Al-Furqan atau sebagai pembeda mana yang hak mana yang batil. Jadi benar-benar ya kita pikir Al-Quran hanya sebagai bacaan saja. Padahal waktu saya mulai mempelajari Al-Quran, dulu saya belajarnya juga baru-baru ini, belum lama. Saya dari kecil sudah berislam. Namun pada Allah mungkin memberikan saya kesempatan untuk sekolahnya di sekolah Katolik. Saya 12 tahun saya di sekolah Katolik tidak jauh dari sini. Saya dari kecil tinggal di Jakarta Pusat juga, Bapak dan Ibu. Saya tinggal di daerah Cideng, tepatnya di daerah Jati Baru di komplek polisi situ. Jadi dulu Bapak dan Ibu saya berpikir bahwa pendidikan yang terbaik adalah pendidikan sekolah-sekolah Katolik karena kedisiplinannya. Lambat itu dihukum, ada tugas bersihin WC gitu.
Jadi yang dilihat hanya semata-mata dari sisi kedisiplinan dalam hal-hal yang sifatnya material saja. Sehingga saya tidak pernah mendapatkan pelajaran dari sisi agama Islam. Padahal itu agama yang saya anut sejak saya lahir. Saya TK, sekolah Katolik, SD sekolah Katolik di Santa Teresia dekat sini Pak. Ya, dekat Haji Agus Salim, Jalan Gereja Teresia. Ya, SMP saya di sana, SMA saya pindah ke sekolah cowok semua. SMA Panggudi Luhur. Ya. Kalau di sini ada Kanisius ya, tidak jauh. Saya di Panggudi Luhur. Kemudian saya kuliah di Trisakti yang general, ya artinya tidak terlalu mengedepankan atau menjadikan pelajaran-pelajaran agama Islam sebagai salah satu kurikulum ya. Artinya andai kata ada bobotnya pun cuma sedikit, cuma 2 SKS seperti itu. Jadi jelas saya merasa bahwa masa muda saya, yang sekarang saya juga masih muda ya, nggak kelihatan kan 47-nya ya. Tapi alhamdulillah itu akibat gaya hidup sehat ya. Kata orang kena air wudhu enggak sih, karena memang hidup sehat. Semuanya juga kena air wudhu, masya Allah jauh lebih kelihatan awetku dari saya. Tapi enggak, saya belum 47 kok, jadi makanya kelihatan belum 47. Saya bercanda. Enggak kelihatan karena memang belum nyampe. Jadi insya Allah tahun ini saya 42. So saya mungkin cuma dikasih kesempatan, andai kata saya bisa bekerja sama seperti bapak dan ibu, teman-teman semua, yang mungkin hanya beberapa belas tahun lagi.